Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita tiba di pembahasan keempat. Mudah-mudahan pembahasan 1, 2, 3 kemarin dapat dipahami betul-betul, karena pembahasan 1, 2, 3 kemarin adalah pondasi untuk bisa memahami pembahasan yang keempat ini. Ya, pembahasan yang keempat ini dia membahas tentang yang pertama stimulasi, tentang deteksi, dan tentang intervensi. Jadi Ibu harap untuk pembahasan yang keempat ini kalian sambil buka modul agar lebih paham lagi, karena kurang lebih kita 42 slide, video juga hampir 1 jam ya kayaknya ya. Jadi harus betul-betul konsentrasi penuh gitu. Karena di pembahasan keempat ini yang ibu rasa lebih tajam, pembahasannya lebih dalam daripada pembahasan 1, 2, 3 dan 5 ya. Jadi nanti kita mulai saja dari pendahuluan ya. Pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas itu diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini. Nah, kenapa di sini ada dininya? Karena semakin dini kita menstimulasi, semakin dini kita mendeteksi, dan semakin dini kita mengintervensi, maka penyimpangan tumbuh kembang akan cepat diatasi gitu ya. Nah, melakukan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang ini artinya melakukan screening. Screeningnya dari siapa? Dari orang tua bisa, dari nakesnya bisa, atau dari guru TK atau guru PAUD yang melakukan screening. Nah, mereka mendeteksi secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang balita, termasuk menindaklanjuti setiap keluhan orang tua terhadap masalah tumbuh kembangnya. Jadi kalau ada orang tua datang ke klinik atau guru TK ya menanyakan bahwa kenapa ya anaknya kok sampai usia 18 bulan tapi belum bisa jalan, atau sampai usia 24 bulan masih belum bisa ngomong 2 kata. Nah, itu kita menggunakan metode ini, yang 3 ini yang akan kita bahas. Oleh karena itu pada pembahasan yang keempat ini ibu rasa kita harus lebih fokus lagi, karena kita membahas tentang 3 bagian yang besar. Yang pertama tentang stimulasi, deteksi, dan intervensi ya. Nanti kita akan belajar tentang stimulasi mulai dari pengertian, prinsip stimulasi, dan kelompok stimulasi sesuai umur. Habis itu kita akan mendeteksi mulai dari pengertian juga, deteksi pertumbuhan, mendeteksi perkembangannya, dan mendeteksi mental emosionalnya. Kemudian setelah kita deteksi akan ada intervensi. Intervensi itu kita akan menghitung dari hasil deteksi kita, apakah hasilnya normal atau sesuai sama pertumbuhan perkembangannya, atau hasilnya menyimpang, atau bahkan hasilnya meragukan. Barangkali pada saat kita periksa anaknya tidur ya, tidak hasilnya tidak tidak bisa dipastikan, atau anaknya rewel, atau bahkan ngamuk anaknya ya. Jadi berbagai macam intervensi nanti akan kita lakukan. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang stimulasi. Dari gambarnya ada ibu yang sedang mengajak ngobrol anaknya nih. Ini adalah salah satu tindakan stimulasi pada anak. Biar apa? Biar anaknya sesuai sama perkembangannya. Biar anaknya juga merespon. Biar anaknya ada eye contact dengan ibunya. Gitu ya. Jadi dari gambar ini kita akan memulai belajar tentang stimulasi ya. Kita akan mulai dari pengertian stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0 sampai 6 tahun atau sampai prasekolah ya, 0 sampai 72 bulan, agar anak tumbuh kembang secara optimal. Melakukan stimulasi artinya merangsang otak balita sehingga perkembangan kemampuan geraknya, bicaranya, bahasanya, sosial, dan kemandirian pada balita berlangsung secara optimal sesuai dengan umurnya. Gitu. Jadi dulu kita di pertemuan atau pembahasan ketiga kita membahas tentang tahapan perkembangan ya. Anak itu harus bisa ini, harus bisa ngomong, harus bisa mengambil benda yang kecil, harus bisa berbagi dengan yang lain. Nah, gimana caranya agar tahapan itu terpenuhi oleh anak? Salah satu caranya adalah menstimulasi.
karena stimulasi itu bisa merangsang otaknya dia atau bisa merangsang kemandirian dia gitu ya. Jadi tidak ya udahlah sesuai sama apa kata Allah kasih aja. Enggak ya, kita harus berikhtiar, harus berupaya sebaik mungkin, salah satunya dengan menstimulasi balita. Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan ya secara terus-menerus. Tidak boleh kalau sudah bisa udah gitu, tidak boleh. Dia harus terus-menerus. Kalau bisa dioptimalkan di golden periodnya, di usia sampai 6 tahun gitu ya. Setiap anak perlu mendapatkan stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus dan pada setiap kesempatan ya. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak, bahkan gangguan yang menetap. Jadi kalau misalkan ibunya ada penyimpangan dan diem saja, ya bisa jadi nanti penyimpangan itu akan menjadi sesuatu yang menetap pada diri anak. Kemudian kadang orang tua itu mempunyai kemauan yang besar, keinginan yang besar agar anaknya itu sesuai sama tahapannya, sehingga stimulasi kadang dengan paksaan melaksanakannya. Misal kita ngajak bicara anak nih, anaknya lagi sakit atau misalkan dia memang lagi nggak pengen belajar, dia dipaksa sama orang tuanya tuh, ayo deh, ayo ngomong. Nah itu juga nggak bagus juga. Memang niatnya menstimulasi, tapi caranya yang kurang tepat gitu. Jadi di sini ada prinsip untuk melakukan stimulasi. Nah, yang pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta atau kasih sayang. Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan meniru tingkah laku orang tua yang terdekat dengan dia. Jadi prinsip yang pertama kenapa ibu cantumkan di sini rasa sayang dan cinta kasih, karena tanpa itu jendelanya nggak akan kebuka. Kalian masih ingat nggak kalau ibu di awal suka bilang bahwa kita belajar itu dengan cara yang menyenangkan? Karena ibu akan menstimulasi kalian. Ibu buka dulu tutup gelasnya. Kalau ibu mau menuangkan air di gelas dengan gelas yang tertutup, maka airnya tidak akan masuk ke dalam gelasnya. Maka prinsip yang pertama ini menjadi landasan melakukan stimulasi. Oke ya. Nah, prinsip yang kedua adalah berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umurnya anak. Dari pertemuan yang ketiga kemarin, kita sudah belajar tentang pengelompokan perkembangan anak tuh. Kita nggak bisa menstimulasi anaknya suruh lari tanpa anaknya udah lancar jalannya. Nggak bisa maksain kayak gitu ya. Jadi kita menstimulasi sesuai sama perkembangan usia anaknya. Kemudian lakukan stimulasi dengan cara mengajak bermain, bernyanyi, bervariasi menyenangkan tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Jadi kalau misalkan dia ternyata gagal melakukan tugas yang kita kasih, ya lebih baik tidak ada hukuman gitu ya. Itu stimulasi yang baik. Kemudian lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek yang tadi ya, aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, kemandirian. Kemudian gunakan alat bantu permainan sederhana yang aman, yang ada di sekitar anak. Gitu ya, misalkan dicontohkan ibunya bawa botol dalam air gitu. Anak suruh menjelaskan itu boleh. Menstimulasi daya ingat dan yang lain-lain ya. Kemudian berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Baik itu mulai motorik kasarnya, motorik halusnya, sosial, kemandirian, dan bahasa. Jangan membedakan ya. Nah, prinsip yang terakhir yaitu anak selalu diberi pujian. Ini yang terakhir banget ya. Jadi memang ada kalanya kita boleh beri dia pujian atau beri hadiah yang kecil nggak apa-apa. Es krim gitu boleh. Tapi tidak selalu ya prinsip yang terakhir ini digunakan. Nah, ini kita kembali ke pembagian kelompok usia umur. Ini tidak boleh kalian lupakan karena patokannya semuanya ini. Misalkan gini, misalkan kita mau menstimulasi usia anak 0 sampai 3 bulan. Nanti untuk instrumennya kita pakai instrumen yang 0 sampai 3 bulan. Nah, penyimpangannya juga yang 0 sampai 3 bulan. Jadi 0 sampai 3 bulan nanti ke sananya ajeg ya, 0 sampai 3 bulan terus. Jadi usia umur ini harus betul-betul dipahamin. Nah, setelah kita paham tentang itu, nih jadi ibu membuat satu slide yang
merupakan satu kesimpulan dari sebenarnya slide ini. Kalau kalian paham, kalian bisa memahami 41 slide selain slide ini. Jadi coba dipahamin alur pikir ini nih. Kalau bisa sambil lihat modul. Kalau misalkan ada anak datang ke kita, ke klinik, ataupun ibu TK ya, guru PAUD datang ke klinik, yang harus dilakukan adalah anamnesa dulu. Kita anamnesa namanya, usianya terutama. Karena usia itu menentukan tadi ya tahapan umur. Apakah dia masuk ke 0 sampai 3 bulan atau seterusnya, atau sampai 60 sampai 72 bulan. Nah, mulai dari situ patokannya nanti kita akan membuat suatu alurnya sama. Anamnesa nama dan yang lain sebagainya, termasuk keluhan. Barangkali ada keluhan dari orang tua. Nah, setelah kita anamnesa, kita lihat tugas sesuai sama tahapan usia yang pada pembahasan ketiga yang udah kita belajar tuh. Tahapannya, tahapan 0 sampai 3 bulan anaknya harus bisa begini ya motorik perkembangannya. Patokannya itu. Kemudian kita ke bagian stimulasi. Di modul sudah ada tuh ibu buat stimulasinya sesuai tahapan umur, 0 sampai 3 bulan, ya 3 sampai 6 bulan dan seterusnya. Itu sudah sesuai tahapan umur, sesuai sama 4 aspek motorik. Kalau kita lihat lagi di bagian ini ya, alurnya itu mulai dari anamnesa, kemudian kita lihat tahapan usianya, perkembangannya. Kalau misalkan dia tahapan usianya 0 sampai 3 bulan, kita lihat ke bagian stimulasinya 0 sampai 3 bulan. Misal nih, di tahap usianya 0 sampai 3 bulan itu ada tentang kita lihat dulu, ada tentang mengangkat kepala setinggi 45 derajat. Ya, itu tugasnya dia ya, 45 derajat. Kemudian kita lihat di stimulasi usia 0 sampai 3 bulan. Untuk mengangkat kepala itu apa yang harus dilakukan? Nah, di sini dilihat nih, nanti di modul coba lihat. Untuk mengangkat kepala, letakkan bayi pada posisi telungkup. Gerakan sebuah mainan berwarna cerah atau buat suara-suara gembira di depan bayi sehingga ia akan belajar mengangkat kepalanya. Secara berangsur-angsur, ia akan menggunakan kedua lengannya untuk mengangkat kepala dan dadanya. Jadi ini di bagian stimulasi itu adalah suatu cara bagaimana agar tahapan usianya berjalan dengan baik. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nanti coba dilihat, di-linkkan antara tahapan usia ke bagian stimulasi. Kemudian setelah kita orang tua menstimulasi di rumah dan yang lain-lain sebagainya yang sudah dilakukan, kita mampu mendeteksi ada tidak penyimpangan. Yang kita deteksi ada 3 aspek. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua perkembangan, yang ketiga adalah mental emosional. Nah, yang pertama pertumbuhan, kita deteksi apakah pertumbuhannya ini normal atau enggak. Dengan cara apa? Kita pakai instrumennya, nanti ada tabel tinggi badan sesuai berat badan. Nah, ini ada beberapa koreksi untuk instrumen di pertumbuhan, itu tes daya dengar dan tes daya lihat itu masuknya ke perkembangan. Jadi nanti ditambahkan untuk pertumbuhannya tinggi badan per berat badan dan lingkar kepala. Jadi ada lingkar kepala ya, ada LK. Kalau tes daya dengar, tes daya lihat masuknya ke perkembangan. KPSP itu sendiri adalah kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi dia itu untuk mengetahui perkembangan anak ini sesuai usianya atau tidak. Ingat-ingat ya instrumen ini nih. Kalau pertumbuhan pakainya tinggi badan per berat badan, tes daya dengar, tes daya lihat. Kalau perkembangan deteksinya menggunakan KPSP. Nah, deteksi yang ketiga adalah deteksi mental emosional. Pakai instrumennya adalah KMME namanya. Kemudian pakai CHAT dan pakai GPPH. Ingat-ingat ya instrumennya ya. Apa itu KMME? Jadi KMME adalah kuesioner masalah mental emosional. Ini menggunakan instrumennya ini kalau anak usianya 36 bulan sampai 72 bulan. Jadi untuk mental emosional ini dibagi menjadi sesuai umurnya. Nanti kita bahas di deteksi ya. Kemudian ke CHAT. CHAT itu Checklist for Autism in Toddler.
Jadi untuk mengetahui anak ini autis atau enggak pada usia toddler. Toddler ingat ya, anak usia 18 bulan sampai 36 bulan atau 3 tahun. Toddler namanya. Atau pakai GPPH. GPPH itu adalah gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktivitas. Jadi untuk mengetahui anak ini hiperaktif atau enggak, instrumennya pakai GPPH. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kalian lebih ini nih dipetakan nih alur pikirnya. Ingat untuk deteksi ini ya. Kemudian setelah kita mendeteksi, nah kita hitung dari kuesioner itu, dari perhitungan kita pas dideteksi, kita hitung angkanya. Di modul sudah jelas. Kalau iyanya ada 7, itu hasilnya apa? Menyimpang, normal, atau meragukan gitu. Nanti intervensinya bagaimana? Apakah normal, apakah penyimpangan, atau kita rujuk, atau ragu-ragu, sehingga kita tes ulang 2 minggu kemudian gitu ya. Jadi slide ini pembahasannya lebih banyak karena dia merupakan ringkasan sebetulnya dari pembahasan ini. Nah, nanti rincian dari slide ini akan dijelaskan ke slide-slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang deteksi. Ya, apa itu deteksi? Setelah kita belajar tadi ya. Di sini pengertian deteksi adalah kegiatan pemeriksaan. Jadi untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada anak, kita lakukan deteksi. Nah, melakukan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang artinya melakukan screening atau mendeteksi secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang. Termasuk kita tindak lanjuti setiap keluhan orang tua terhadap masalah tumbuh kembang anaknya. Jadi kalau misalkan ada masalah orang tua, kita tidak menganjurkan untuk menstimulasi aja. Ya udah Bu, sekarang coba saya akan mendeteksi ada nggak penyimpangannya. Mau dideteksi yang mana? Pertumbuhannya, perkembangannya, atau mental emosional. Nah, kita ingat ya 3 aspek itu yang kita deteksi. Kalau pertumbuhan kita ngambil instrumen yang apa? Kalau perkembangan kita pakai KPSP. Kalau mental emosional kita mau milih mana? Mau milih GPPH, CHAT, nah, atau KMME gitu ya. Harus ingat tuh pemetaan itu. Kemudian nih ya, menurut kalian nih, mengapa sih anak itu harus dideteksi juga? Kenapa sih nggak cukup dengan stimulasi aja? Gitu ya. Coba nanti ini tugas selanjutnya kalian berikan alasannya, kirim email ke ibu paling lambat akhir bulan April. Ya, ini lumayan buat tambah-tambah tugas nih. Kenapa harus ada deteksi? Kalau ada jurnal, it's good, bagus itu, lebih bagus. Kemudian sesuai sama 3 aspek yang kita deteksi, sebenarnya tujuannya buat apa sih? Ya, di sini dijelaskan di slide ini. Misalkan di deteksi pertumbuhan ya, kita nanti akan lihat anaknya kurang gizi atau enggak, mikrosefal atau anonsefal ya, karena kita akan mengukur lingkar kepalanya. Misalkan deteksi perkembangan, di sini ada gangguan enggak itu. Ini kalau misalkan di sini gangguan daya dengar, daya lihat itu sebetulnya di tes pertumbuhan ya, deteksi pertumbuhan dimasuknya nih. Ya, ini ada koreksi nih, di gangguan daya lihat, gangguan daya dengar itu ada di pertumbuhan. Kemudian yang terakhir deteksi penyimpangan mental emosional. Ada enggak autis? Ada enggak gangguan pemusatan gitu ya. Nah, bagan ini kalian juga harus paham. Ini resumenya deteksi dini. Jadi ibu tampilkan di slide. Misal kita masih ingat tahapan usia ya. Umur anak 0 sampai 72 bulan yang paling samping. Kemudian di bagian atas dilihat tuh 3 aspek yang akan kita deteksi. Penyimpangan pertumbuhan, penyimpangan perkembangan, atau mental emosional. Tuh yang paling atas ya, ada 3 aspek itu ya, ingat. Kalau misalkan penyimpangan pertumbuhan, pakainya kan instrumennya berat badan per tinggi badan. Dan lingkar kepala. Ya, dua aspek itu dari pertumbuhan. Untuk mengetahui pertumbuhannya baik atau enggak, sesuai atau enggak, hanya pakai 2 kategori, berat badannya bagaimana per tinggi badan, sama lingkar kepalanya sesuai atau enggak. Untuk deteksi penyimpangan perkembangan itu pakainya kita 3 instrumen.
Yang pertama adalah KPSP, yang kedua adalah tes daya dengar, yang ketiga adalah tes daya lihat 3, pertumbuhan 2, perkembangan 3 aspek yang kita nilai. Kemudian deteksi penyimpangan mental emosional kita pakai 3 aspek. Yang pertama KMME, yang kedua pakainya CHAT untuk deteksi autis, yang ketiga pakainya GPPH untuk deteksi hiperaktivitas dan gangguan pemusatan. Ya, jadi mau apa nih yang kita deteksi? Instrumennya sudah dicantumkan di atas begitu ya. Kemudian checklist ini tandanya tidak semua deteksi dilakukan sesuai usianya. Misal bayi, pada bayi kita belum bisa lihat apakah anak itu hiperaktif atau enggak, belum kelihatan. Makanya tidak di checklist tuh pada 0 bulan sampai dia usia 15 bulan. Enggak ada checklist untuk deteksi penyimpangan mental emosional. Jadi checklist ini adalah kapan seorang balita harus kita lakukan deteksi. Misal, contohnya ya, untuk usia 0 bulan, yang kita dapat deteksi adalah deteksi penyimpangan pertumbuhan saja dari tinggi badan per berat badannya dan lingkar kepala. Kita belum bisa mendeteksi penyimpangan perkembangan dan belum bisa mendeteksi mental emosionalnya. Paham ya, seperti itu ya. Jadi untuk deteksi kita patokannya adalah tabel ini. Kapan kita dilakukan deteksi penyimpangan mental emosional, yaitu mulai dari usia 18 bulan sampai 36 bulan. Itu pun untuk deteksi autis. Gitu. Jadi checklist ini menandakan usia yang harus kita lakukan deteksinya. Nah, di tabel deteksi pertumbuhan yang pertama kita akan bahas ya. Deteksi dini pertumbuhan itu kita lakukan di semua tingkat pelayanan. Adapun pelaksanaan dan alat yang digunakan kita bisa pakai di tingkat pelayanan melalui keluarga dan masyarakat, di tingkat pelayanan yang lain melalui puskesmas. Nah, kalau di tingkat keluarga dan masyarakat, pelaksananya bisa orang tua. Orang tua juga mampu mendeteksi loh ya. Harus bisa sih seharusnya, sedikit-sedikit. Kader kesehatan yang sudah kita bina, petugas dari TPA atau misalkan guru TK yang sudah kita latih gitu. Alat yang digunakan untuk pertumbuhan bisa KMS. KMS kan ada kurve tinggi badan per berat badan. Ada juga lingkar kepalanya di itu ya, di kartu balitanya tuh. Kalau di puskesmas bisa dokter, bisa bidan, bisa perawat, bisa ahli gizi untuk menentukan berat badannya ini overweight atau dia malnutrisi gitu ya, atau petugas lain. Instrumen yang digunakan bisa tabel berat badan per tinggi badan, bisa grafik lingkar kepala, bisa timbangan, bisa alat ukur tinggi badan, pita pengukur lingkar kepala gitu. Jadi biasanya kalau di keluarga dan masyarakat sudah dalam bentuk KMS gitu ya. Nah, di sini cara untuk mengukur tinggi badan untuk yang belum bisa berdiri, kita menggunakan alatnya ini panjang badan ya, bukan tinggi badan. Kalau untuk yang bisa berdiri, kita menggunakan instrumen tinggi badan. Ya, kita udah bisa ya kalau misalkan ini. Nah, untuk pengukuran lingkar kepala, mulainya kita dari frontalis, dilihat di slide itu bayi yang lagi kita ukur lingkar kepalanya. Frontalis, kemudian keliling sampai ke frontalis lagi. Ini melewati bagian atas telinga. Ya, jadi harus bagian atas telinga sampai ke frontalis lagi, pitanya ketemu, di situ kita lihat angkanya berapa. Kemudian kita cek di grafik lingkar kepala. Usianya bayi berapa di bawahnya, kemudian di samping sebelah kiri itu sentiannya berapa. Kemudian ketemu di garis berapa, apakah di warna hijau atau warna kuning. Kalau di atas warna hijau berarti dia ada gangguan bisa hidrosepalus barangkali gitu ya. Kalau misalkan dia ada di bawah ya mikrosepal, dia lebih kecil. Tapi kalau selama bayinya masih ada di garis yang warna hijau, itu masih dikatakan normal. Kemudian deteksi perkembangan. Nah, kita tahu deteksi perkembangan ini untuk menilai 4 aspek gitu ya, motorik halus, kasar, bahasa, sosial, kemandirian. Digunakannya bisa di mana saja? Bisa di keluarga dan masyarakat, bisa di puskesmas atau bisa
Nah, pelaksananya kalau di keluarga dan di masyarakat bisa orang tua, bisa kader kesehatan, bisa petugas yang terlatih, atau bisa guru TK yang terlatih. Alat yang digunakan otomatis bisa buku KIA, bisa KPSP untuk yang petugas yang sudah terlatih ya, tes daya dengar dan tes daya lihat. Untuk puskesmas bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan. Instrumen yang dipakai yaitu tetap KPSP, tes daya dengar dan tes daya lihat. Nah, di slide selanjutnya ini ada gambaran KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan. Kita harus tahu bahwa patokan untuk men-screening perkembangan, patokannya yaitu tahapan usia. Ya, masih ingat ya, 0 sampai 3 bulan. Nah, seterusnya itu aja. Jadi kita yang pertama tentukan dulu dia tahapannya masuk ke usia mana. Nanti akan ada suatu kuesioner yang Ibu sudah cantumkan di modul. Itu nanti ada beberapa pertanyaan sesuai sama tahapan usianya. Di sini bisa dibaca nih kalau misalkan kebaca ya, atau sambil lihat modul. Apakah anak bisa tengok kanan, tengok kiri kepalanya? Iya atau tidak? Kita hanya melingkarin, iya atau enggak, iya atau enggak. Gitu ya. Kita harus tahu tujuan untuk kuesioner pra-screening perkembangan adalah untuk mengetahui perkembangannya normal atau ada penyimpangan. Nah, alat instrumennya yang digunakan adalah KPSP. Cara penggunaan KPSP itu dilingkarin atau disilang boleh ya. Nanti intervensi hasil KPSP-nya kita hitung berapa yang iya dan berapa yang tidak. Kemudian untuk deteksi pertumbuhan di tes daya dengar. Tujuannya untuk mengetahui pendengarannya ada gangguan nggak sejak dini. Ya, jadwalnya ini setiap 3 bulan pada bayi usia kurang dari 1 tahun atau setiap 6 bulan pada anak usia 1 tahun ke atas. Ya, kalau di bawah 1 tahun setiap 3 bulan. Kalau di atas 1 tahun setiap 6 bulan gitu ya. Ini dilakukan auto anamnesa bisa sama pengamatan bisa. Jadi pada anak di bawah 12 bulan itu kita tanyakan ke orang tua atau tanyakan ke pengasuhnya. Nah, untuk anak usia di atas 1 tahun, kita bisa juga melakukan pengamatan. Pengasuhnya suruh tanya, nanti kita amatin. Atau kita juga bisa tanya, nanti diamatin gimana tes daya dengarnya gitu ya. Selanjutnya ada tes daya lihat. Tes daya lihat ini tujuannya untuk mendeteksi kelainan daya lihat agar segera dapat diatasi kalau terjadi suatu ketidaknormalan penglihatan. Jadwal screeningnya yaitu setiap 6 bulan pada anak usia prasekolah. Ingat ya, anak usia prasekolah itu 36 bulan sampai 72 bulan. Tes ini bisa dilakukan. Alatnya itu bisa dilihat di slide. Kita bisa pakai bagan huruf W yang menghadap ke atas, ke samping, dengan size fontnya beda-beda. Yang paling besar dulu, yang sedang, kemudian yang paling kecil. Ya, kita tidak bisa menggunakan angka atau huruf-huruf abjad lengkap gitu A sampai Z ya. Karena kan anak usia segini belum bisa menjawab. Paling bisa ini huruf ini menghadap kemana? Ke atas, ke bawah, ke samping kanan atau samping kiri gitu ya. Jaraknya dari bagan huruf sampai ke anak itu 3 meter gitu. Nanti dia bisa menjawab nggak sesuai sama pertanyaan kita. Kemudian deteksi mental emosional, ini adalah deteksi yang terakhir, yang ketiga. Kita tahu bahwa deteksi mental emosional ini menggunakan 3 instrumen, yaitu KMME, CHAT, dan GPPH ya. Nah, untuk apa sih deteksi mental emosional ini? Nah, deteksi ini untuk menemukan secara dini adanya masalah mental emosional, masalah autis atau gangguan pemusatan. Kalau misalkan terjadi gangguan, maka segera ditindak dan dilakukan intervensi gitu ya. Nah, dari hasil penelitian, anak yang ibu kandungnya mengalami kematian mempunyai resiko penyimpangan emosional 86,7%. Nah, ini jadi pentingnya kita bisa mendeteksi apakah ada bonding dari awal atau enggak ya. Ada faktor yang mempengaruhi atau enggak. Nah, di slide Ibu sudah mencantumkan alat atau instrumen yang digunakan untuk mendeteksi mental emosional ini.
Ada kuesioner masalah mental emosional atau KMME. Ini untuk anak usia 36 bulan sampai 72 bulan. Nah, untuk checklist autism itu anak usia 18 bulan sampai 36 bulan. Nah, untuk mengetahui gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas itu kita bisa mendeteksinya di anak usia minimal 36 bulan ke atas gitu ya. Ini usia-usia ini harus diperhatikan karena kita tidak bisa mendeteksi mental emosional kalau di luar umur anak yang sudah dicantumkan di sini ya. Nah, kita mulai dari deteksi masalah emosional pada anak nih. Tujuan untuk deteksi mental emosional pada anak ini yaitu untuk mendeteksi dini adanya penyimpangan atau masalah mental emosional. Jadwal deteksi ini setiap 6 bulan pada anak usia 36 bulan sampai 72 bulan. Jadi dia mulainya dari anak prasekolah. Jadwal ini sesuai dengan jadwal screening pemeriksaan perkembangan anak ya. Jadwalnya yang sudah ada di tabel yang pertama itu. Kemudian alat atau instrumen yang digunakan adalah kuesioner masalah mental emosional atau KMME. Bisa dilihat di modul bagaimana bentuk dari kuesionernya ya. Coba dihitung, di situ ada 12 pertanyaan mengenai problem-problem emosional anak. Caranya ya tanyakan satu persatu pertanyaannya. Nanti tinggal di checklist atau dilingkarin jawaban iyanya. Ada berapa gitu ya. Untuk deteksi masalah autis pada anak ini tujuannya dia mendeteksi ada nggak autis gitu. Jadwal deteksinya pada usia anak 18 bulan sampai 36 bulan. Ini sebetulnya untuk deteksi autis ini lebih kepada jika ada keluhan saja atau ya dari orang tua atau guru di PAUD-nya ya. Misalkan ada keterlambatan bicara atau gangguan interaksi sosial, dia suka menyendiri aja ya Bu, kenapa gitu, atau kok dia masih belum bisa bicara, atau perilaku yang suka dia lakukan berulang-ulang. Misalkan dia pengen makan tapi dia bolak-balik ke meja gitu, dan saya udah makan belum ya tadi tuh, dia merasa kebingungan gitu tuh. Nah itu ada suatu keluhan yang seperti itu boleh untuk dideteksi autis. Tapi kalau misalkan untuk deteksi yang selain keluhan juga sebenarnya nggak ada masalah sih, boleh aja dideteksi. Instrumennya yaitu pakai checklist for autism in toddler. Jadi nanti di sana ada 2 pertanyaan ya, coba dilihat di modul. Ada pertanyaan untuk pengasuhnya di rumah, ada juga pertanyaan perintah yang langsung ditanyakan kepada anaknya gitu ya. Nanti di checklist iya atau. Untuk deteksi mental emosional yang terakhir adalah deteksi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, tujuan dari deteksi ini kita ingin mendeteksi adanya gangguan pemusatan tidak. Jadwalnya pada anak usia 36 bulan atau 3 tahun ke atas gitu ya. Bisa dilakukan di berbagai pelayanan kesehatan atau di sekolah bisa sih. Ini juga sama. Biasanya deteksi ini dilakukan jika ada keluhan dari orang tua atau guru TK-nya. Misalkan anak nih tidak bisa diem, didudukin atau ditempatkan di satu tempat, beberapa detik kemudian dia udah hilang lagi gitu, dia udah kesana kemarin, dia nggak kenal capek anaknya tuh. Kemudian anak selalu bergerak tanpa tujuan dan dia nggak kenal lelah, hiperaktif gitu si anak nih. Perubahan suasana hatinya juga dia tidak stabil ya, kadang dia senang mendadak, kadang dia juga sedih mendadak, nggak stabil gitu dia tuh. Cara atau instrumen yang digunakan menggunakan instrumen GPPH ya, jadi untuk menilai dia hiperaktif atau enggak itu dia ada 10 pertanyaan. Perbedaan dari kuesioner-kuesioner yang lain, untuk GPPH ini ada skalanya. Jadi nanti kita mengajukan pertanyaan kepada orang tua atau pengasuhnya atau guru TK-nya. Kita minta kerjasama mereka untuk menjawab dengan jujur dan tidak ragu-ragu gitu, nggak usah ragu-ragu untuk menjawabnya, karena ini tidak menilai siapa yang salah atau anak ini salah atau enggak, kita nggak menilai itu, kita hanya mendeteksi atau men-screening secara dini ya. Nanti ada skala nilai 0 sampai 3.
Nah, di modul sudah dijelaskan 0 itu jika anaknya bagaimana, 1 jika anak bagaimana keadaannya, 2 bagaimana, 3 bagaimana. Kemudian nanti kita jumlahkan dari yang poin yang sudah kita kumpulkan. Ini nanti berbeda ya untuk tes GPPH ini. Nanti coba dilihat di modulnya. Nah, setelah kita selesai mendeteksi baik dari pertumbuhannya, perkembangannya, mental emosionalnya, baru one step kemudian kita lakukan intervensi. Nah, kita hitung dari hasil yang sudah kita temukan sesuai sama instrumennya dan sesuai sama kategori umurnya, kemudian nanti kita hitung. Di modul itu sudah sangat jelas untuk menghitung deteksi pertumbuhan bagaimana, untuk perkembangan bagaimana, dan untuk mental emosional gimana. Baik, kita mulai dari pengertian intervensi itu sendiri ya. Pengertian intervensi ini artinya kita melakukan tindakan koreksi dengan memanfaatkan plastisitas otak anak untuk memperbaiki penyimpangan tumbuh kembang pada seorang anak agar tumbuh kembangnya kembali normal. Atau kalau misalkan anak ini ternyata ada penyimpangan, ini penyimpangannya tidak semakin berat. Nah, apabila anak ini perlu dirujuk, rujukannya baik untuk ke ahli gizi atau ke psikolog atau ke yang lain, ini maka rujukannya juga harus dilakukan sedini mungkin sesuai sama indikasinya. Jadi, intervensi ini adalah tindakan sedini mungkin gitu ya, agar penyimpangannya itu tidak semakin berat. Tujuannya yaitu yang tadi, koreksi, untuk mengoreksi dan untuk memperbaiki, mengatasi masalah penyimpangan. Waktu yang paling tepat adalah sedini mungkin. Rujukannya juga sedini mungkin, sesegera mungkin. Ketika anak masih di bawah 5 tahun itu lebih efektif. Makanya kita lakukan deteksi sedini mungkin itu tujuannya adalah untuk mengintervensinya juga sesegera mungkin gitu ya. Jika diketahui deteksi dininya ada di aspek pertumbuhan, artinya anak ini terlalu gemuk atau terlalu kurus, berarti kita harus ada kolaborasi dengan ahli gizi. Jika anak ini ternyata lingkar kepalanya berada di garis warna kuning, kita juga harus berkolaborasi dengan dokter spesialis anak gitu. Barangkali ini mengarah ke hidrosepalus atau mikrosepalus gitu ya. Jadi untuk pertumbuhan kita lihat deteksinya di tinggi badan sesuai berat badan sama di lingkar kepalanya. Untuk intervensi perkembangan nanti ada 3 ya hasilnya, normal, meragukan, atau penyimpangan. Kalau yang normal ya sudah kita stimulasi di rumah seperti biasa, kita jadwalkan untuk screening lagi nanti ya, untuk deteksi lagi. Tapi kalau misalkan dia itu meragukan, artinya dari kuesioner yang KPSP itu ternyata ada jawaban iyanya 7 atau 8, berarti artinya meragukan. Kalau misalkan dia itu meragukan, asuhannya adalah beri petunjuk pada ibu untuk melakukan stimulasi di rumah sesuai sama prinsip stimulasi ya. Artinya biasanya seorang ibu akan ada worry tuh, kekhawatiran, anak saya jangan-jangan penyimpangan nih. Jadi udah dilakukan stimulasi, lupa bahwa ada prinsip stimulasi yang harus diindahkan, seperti tidak boleh memaksa, ada pujian, harus berlandaskan dengan kasih sayang. Titik beratkan ke situ saat memulangkan kembali anak orang tuanya selama 2 minggu, dan selama 2 minggu itu dilakukan stimulasi gitu ya. Nanti selama 2 minggu dijadwalkan ulang untuk deteksi dini, deteksi lagi ya maksudnya. Kemudian kalau jawabannya ternyata sama, 7 atau 8 yang ada jawaban iyanya, berarti kemungkinan ada penyimpangan. Jika sudah ada penyimpangan, lakukan rujukan. Tuh, rujukannya dengan menuliskan jenis sama jumlah penyimpangan perkembangannya. Di mana perkembangan yang ada penyimpangan, apakah di gerak kasar, gerak halus, bicara atau bahasanya, atau di sosial kemandiriannya. Nanti ada form yang ada di modul. Itu formnya itu untuk mendeteksi berbagai aspek yang ada di situ, nanti dituliskan gitu ya. Jika ada pertanyaan, Ibu berapa kali evaluasi intervensi ini dilakukan? Nah, menurut literatur dari Departemen Kesehatan, anak kalau misalkan hasilnya meragukan itu bisa kita
lakukan intervensi sampai 2 kali. Misalkan gini, anak datang dan kita lakukan deteksi penyimpangan ya, ternyata hasilnya meragukan nih. Jawabannya itu 7 atau 8, meragukan. Kemudian kita pulangkan kembali ibu dan anaknya, kita kasih waktu 2 minggu untuk menstimulasi anaknya lagi. Tapi kita juga harus ingat, teliti kembali apakah anak ini ada kelainan gizi atau ada organ lain yang dia merasa kesakitan gitu. Atau memang anak ini lagi sakit. Nah, kita boleh teliti itu ya. Atau barangkali ibunya ini tidak mengindahkan prinsip-prinsip stimulasi seperti ada paksaan, ada hukuman dan yang lain-lain. Kita lakukan itu. Kalau misalkan setelah 2 minggu diintervensi di rumah, kemudian kan kembali lagi tuh di kita ya, kita lakukan deteksi dini lagi, deteksi lagi. Akan ada 3 lagi hasilnya, sesuai, meragukan, atau penyimpangan. Kalau sesuai ya udah distimulasi seperti biasa, kita jadwalkan deteksi untuk jadwal berikutnya. Tapi kalau ternyata hasilnya meragukan lagi, ya tindakan intervensi lagi boleh kita lakukan. Ya udah Bu, stimulasi di rumah 2 minggu lagi. Jadi kita dikasih kesempatan 2 kali stimulasi di rumah ya intervensinya. Tapi dengan catatan yang tadi, intervensinya nih sesuai nggak yang dilakukan. Bila perlu kita boleh dampingin, kita lihat, kita amatin gimana cara ibu melakukan stimulasi. Kalau ternyata sampai 2 kali hasilnya yaitu meragukan, boleh kita rujuk ke klinik tumbuh kembang. Jadi di saat ini ada beberapa klinik yang sudah ada klinik tumbuh kembangnya. Ya di Cirebon udah banyak tuh klinik tumbuh kembang. Jadi kita boleh merujuknya ke sana ya. Untuk intervensi tes daya dengar, kita lihat di kuesionernya. Bila ada 1 jawaban atau lebih jawabannya tidak, kemungkinan anak ini mengalami gangguan pendengaran. Catat di buku KIA-nya atau bisa di kohort bayi, balita, atau bisa di form deteksi tadi ya. Tindakannya yaitu tindakan intervensinya sesuai sama buku pedoman yang ada, rujuk bila tidak dapat ditangani. Nah ini lebih mudah sih dia. Selanjutnya intervensi pada tes daya lihat. Bila memungkinkan, anak mengalami gangguan daya lihat, minta anak datang lagi untuk pemeriksaan ulang. Ya. Tapi kalau misalkan pada pemeriksaan ulang, pemeriksaan berikutnya nih, anak tidak dapat melihat sampai garis yang sama atau tidak dapat melihat garis yang sama pada kedua matanya, rujuk ke rumah sakit dengan menuliskan di sana mata yang mengalami gangguan yang mana. Salah satu kanan atau kiri atau keduanya gitu. Ditulis di formnya ya. Sekarang untuk intervensi masalah mental emosional ya, yang tadi sudah pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang intervensinya gimana nih jika ada masalah mental emosional? Mental emosional itu menggunakan instrumen KMME. Dia itu hanya ada 2 hasil. Bila jawabannya iya-nya itu 1, kita lakukan intervensi ulang nanti 3 bulan kemudian. Setelah dilakukan intervensi 3 bulan, bila tidak ada perubahan, rujuk ke rumah sakit. Di mana anak ini mengalami gangguannya, kita bisa rujuk ke psikolog atau bisa ke klinik tumbuh kembang. Atau pada saat intervensi awal jawaban yang ditemukan lebih dari 2 jawaban iya-nya, maka kita langsung rujuk aja. Itu ya, ini untuk yang menggunakan KMME. Pada anak yang kita deteksi adanya autis atau enggak, itu menggunakan CHAT instrumennya ya. Nah, intervensinya yaitu kita akan mendapatkan 4 hasil. Yang pertama, resiko tinggi menderita autis. Yang kedua, resiko rendah menderita autis. Yang ketiga, kemungkinan gangguan perkembangan lain. Yang keempat, anak dalam batas normal. Bagaimana pada anak yang menderita autis? Kita lihat di instrumennya. Jika jawaban tidaknya pada pertanyaan A5, A7, B2, B3, dan B4. Nah, anak menderita resiko rendah autis bila jawaban tidaknya pada pertanyaan A7 dan B4. Di sana ada, di instrumennya itu ada A1, A berapa, B berapa. Nah, kemungkinan gangguan perkembangan lain bila jawaban tidaknya jumlahnya 3
atau lebih untuk pertanyaan A1 sampai dengan A4, A6, A8 sampai A9, B1 dan B5. Gangguan yang lain tuh barangkali dia ada trauma psikologis ya, pernah dibentak atau dia pernah diganggu oleh temannya. Jadi ada beban atau pressure psikologis. Bila anak resiko menderita autis atau kemungkinan adanya gangguan perkembangan, rujuknya lebih baik yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau rujuk ke klinik tumbuh kembang juga boleh ya. Ini untuk intervensi autis pada anak prasekolah. Yang terakhir untuk intervensi gangguan pemusatan dan hiperaktivitas. Nanti skala-skala yang tadi kalian jumlahin. Yang 0 sampai 3 itu dijumlahin ya. Bila nilai totalnya kurang dari 13, tapi itu yang baik ya. Tapi ragu-ragu nih, boleh dijadwalkan pemeriksaan ulang 1 bulan kemudian. Ajukan pertanyaan kepada orang tua dan pengasuh boleh ya, atau siapa yang terdekatnya jika orang tuanya nggak ada, neneknya barangkali atau guru dan sebagainya. Namun jika anak ini ada gangguan, perlu dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau yang ada tumbuh kembang anaknya untuk konsultasi lebih lanjut untuk yang hiperaktivitas ya. Jadi skala yang tadi itu dijumlahkan. Kalau kurang dari 13 itu yang bagusnya, yang normalnya ya maksudnya. Kemudian setelah kita lakukan deteksi dan intervensi ternyata memang memerlukan rujukan, nah kita juga harus mempersiapkan rujukannya kemana gitu ya. Jangan asal merujuk aja ya, kita harus melihat dari intervensinya, anak ini membutuhkan apa sih. Kalau dia itu memang membutuhkan ahli gizi, ya udah kita cari klinik yang ada ahli gizinya. Kalau memang anak ini membutuhkan konseling terhadap kesehatan jiwanya, kita harus cari klinik yang ada untuk pemulihan kesehatan jiwa gitu ya. Jadi di modul sebetulnya ibu sudah menyampaikan suatu alur bagaimana prosedur untuk dilakukan rujukan dari intervensinya. Itu coba dilihat deh bagan di modulnya, itu kayaknya udah sangat jelas di sana ya. Kemudian kapan sih dilakukan rujukan? Nah, dilakukan rujukan jika masalah atau penyimpangan perkembangan anak tidak dapat ditangani meskipun sudah dilakukan intervensi dini. Nah, rujukan penyimpangan tumbuh kembang ini dilakukan secara berjenjang. Nggak harus kita langsung ke rumah sakit rujukan daerah misalkan gitu ya, atau di provinsi gitu, enggak. Kita boleh mulai dari tingkat keluarga, kemudian tingkat keluarga tuh di desa ya, Ponet, kemudian tingkat puskesmas maksudnya, kemudian baru ke rumah sakit gitu. Di tingkat keluarga misalkan boleh dengan anggota keluarga atau yang lainnya, atau dari kader dulu, atau boleh ke pustu ya, melalui buku KIA dan sebagainya. Jika tidak bisa ditangani, boleh ke tingkat puskesmas, klinik, atau jajarannya ya, Ponet gitu. Apakah di sana memerlukan ada ahli gizinya atau ada laboratorium sederhana ya. Kalau memang ternyata tidak bisa juga ditangani, nah kita rujuk ke rumah sakit rujukan yang direkomendasikan sesuai sama gangguannya. Untuk beberapa kasus pada tingkat rumah sakit rujukan nih, kadang kita memerlukan suatu kolaborasi. Kolaborasinya bisa dokter spesialis anak dengan ahli gizi atau memerlukan pemeriksaan penunjang atau diagnostik. Seperti pada kasus-kasus anak dengan autis, itu kadang dia mempunyai metabolisme yang berbeda sehingga anak ini memerlukan terapi-terapi di mana dia tidak boleh memakan makanan tertentu gitu, sehingga dapat mengakibatkan metabolismenya naik dan dia barangkali gampang marah begitu ya. Atau kadang di rumah sakit rujukan ini mempunyai terapi-terapi yang evidence based gitu, biasanya dengan berenang atau terapi-terapi yang lain gitu. Jadi ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak yang ada di rumah sakit rujukan tersebut. Nah, peran kita sebagai bidan di sini yaitu harus memberikan support kepada orang tua atau keluarga atau nenek terkait sama penyimpangan. Tidak boleh ada bully atau tidak boleh
ada stigma negatif atau bahkan menyebarkan berita-berita gitu ya, tidak menjaga privasinya. Itu kita nggak boleh begitu. Justru kita harus memberikan wawasan bagaimana orang tua ini agar tetap semangat untuk terus menstimulasi anaknya gitu ya. Kalau misalkan harus dirujuk ya tetap kasih support kita, tetap peran kita sebagai advokasi ya itu berjalan. Oh harus begini, kita perluas wawasan orang tua apa yang harus dia lakukan, terutama untuk semangatnya ya. Untuk semangat, tidak boleh orang tua tuh minder dengan anak yang mempunyai penyimpangan, apalagi memarahi, apalagi menghukum, apalagi orang tuanya sendiri malu dengan kondisi anaknya. Itu yang sangat menyedihkan, dan bidan harus kasih support ke orang tua yang seperti itu, bahwa banyak kasusnya bukan ibu atau bapak sendiri yang mengalaminya. Baik, untuk pembahasan yang keempat ini sepertinya cukup. Mudah-mudahan ini bisa dipahami betul-betul, walaupun modul sudah ibu beri, PowerPoint juga sudah diberikan, dan ditambah lagi dengan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini dapat mempermudah kita dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, jadi lebih paham lagi. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh WA Japri ke ibu ya, insya Allah nanti akan dibalas. Untuk video selanjutnya yaitu di pembahasan yang kelima. Tetap semangat, dan jangan lupa like and subscribe ya videonya di YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.